dari PT itu identik kurang dari 10 hari. Jadi saya memeliharanya ini dari kecil. Kalau untuk itu Mas, pertama kali jenengan terjun ke dunia peternakan itu dulu umur berapa dan ternaknya apa itu? Kalau saya bener-bener terjun itu habis kuliah. Habis kuliah? Habis kuliah saya. Jurusan apa Mas dulu kuliahnya? Saya dulu ilmu komunikasi Mas. Di mana Mas itu? Di Undip. Undip. Terus? Saya keluar dari Undip, melamar pekerjaan sebenarnya. Di situ saya kurang cocok di situ karena sistem sekarang kan biasa UMR. Saya kurang suka, jadi saya menekuni pertama kali bukan ke Pedet, karena dulu memang bapak saya di Pedet dari tahun 98 itu sudah mulai nyetim Pedet seperti ini tanpa induk, semua tanpa induk. Habis itu libur 2004 libur karena di PT-nya itu dijual ke PT lain, jadi orang lokal tidak bisa ambil. Habis itu susunya juga nggak bisa keluar. Biasanya kan kalau dari PT kan susunya dari sana juga, itu nggak bisa keluar, akhirnya libur ke penggemukan. Habis dari penggemukan semakin sulit. Habis itu saya habis kuliah itu singkat cerita saya itu membangun kandang kambing. Bangun kandang kambing ini dengan sendiri. Jadi kambing jadi banyak karena dulu bakalan kambing hanya 300.000, 200.000 udah dapat. Habis itu kambing mulai sulit. Nah ini saya beralih lagi ke pedetan. Nah untuk di pedetan ini kenapa saya ke sana? Karena saya dapat teman-teman yang saya dapatkan dari YouTube saya. Jadi terima kasih buat subscriber saya yang udah ngasih jalan semua ini. Ini yang ngasih jalan subscriber saya semua. Ya, untuk nih Mas, untuk pertama kali itu kan dulu pedet, ya. Lalu beralih ke kambing. Nah jenis kambingnya jenis kambing apa aja Mas? Kalau dulu saya ke domba karena murah. Dulu itu 100.000 udah dapat. Kadang itu dulu saya beli harga 50, 75 gitu. Tapi jualnya dulu 6 bulan. Kalau yang kurang dari 100.000. Jadi berapa itu 6 bulan Mas? Dulu lakunya 1 jutaan Mas. Jadi menguntungkan. Habis itu beralih ke kambing saya. Kapasitas kambing saya itu dulu kambing dan domba itu sekitar 300 ekor. Untuk omset per bulan itu berapa itu Mas? Kalau dulu kan saya jual sendiri, beli sendiri. Jadi kalau 1 bulan saya putarkan saja. Omset kotornya itu, benda kotoran-kotorannya itu berapa itu Mas? Nggak bisa diprediksi Mas, karena gini, kalau kambing itu sistemnya nanti gini, jualnya itu pakai momen. Ini kan kambing harganya hancur karena momennya hilang. Momennya gimana? Momennya itu kalau libur sekolah, libur panjang sama libur Idul Fitri. Itu momen itu harganya tetap naik kalau kambing domba. Kalau sekarang kan terlalu libur terus, jadi nggak ada momennya. Iya betul Mas. Kalau untuk sapi ini yang dipelihara jenisnya apa jenis Mas? Ini jenis Eva. Eva, Ya. Eva itu kastroli atau Kastroli. jantan atau betina ini Mas? Ini yang dari PT mayoritas jantan karena di PT itu yang dijual jantan. Oh, ini jantan semua. Usia berapa hari ini beli Mas dulu? Dulu beli usia 2 hari. 2 hari itu bisa mati atau? Kalau yang dari PT selamat semua. Ini kan ada yang lokal. Jadi kan saya di YouTube saya buatkan perbandingan. Yang PT bagaimana, yang lokal bagaimana. Saya itu sebenarnya beli yang lokal itu udah ragu. Karena saya skim. Biasanya saya juga beli yang lokal tapi pakai induk tiri. Kalau pakai induk tiri ya pakai induk Eva yang merah itu. Per 3 bulan nanti rolling terus. Jadi beli disusukan induk perah, jual, beli lagi yang kecil, disusukan induk perah, itu aman kalau dari pasar. Oh ini. Kalau untuk skiman, ini yang pengalaman periode ini yang dari PT 8, yang lokal 5. Ada yang selamat atau yang nggak selamat kan? Yang nggak selamat 1. Dari mana itu Mas? Dari pasar. Dari pasar ini yang PT yang mana, yang lokal yang mana ini Mas?
Yang lokal yang nggak ada antingnya. Yang nggak ada antingnya ini lokal-lokal yang kecil-kecil mana aja Mas ya? Ya, karena kan saya belinya yang PT duluan. Oh ya, ini nggak ada ini. Ini tuh lokal itu. Itu usia berapa ini? Itu baru Mas, itu sekitar sebulan paling. Ini sebulan, yang lainnya 2 bulanan ya Mas? 2 bulanan. Nah ini nanti belinya berapa ini? Kalau di pasar berapa? Di PT berapa ini Mas? Ini di PT kan saya belinya kan di Desember. Di Desember itu harga masih 3/4. 3.250.000. Ya, per ekornya. Kalau ini kan belinya kan kemarin di Januari itu. Yang Itu Januari akhir. yang ini yang lokal. Lokal. Yang lokal ini harga berapa di pasar Mas? Ini dapat murah kalau yang itu. Itu dapat harga 3 juta. 3 Tapi juta. sampai sini 2 hari di sini kembung parah ini. Kembung parah ini. Ya. Kalau kembung itu cara mengatasinya gimana ini Mas? Kan banyak Ada orang yang obatnya. Kalau untuk pedetan. obatnya apa Mas ini? Saya kemarin kan kalau pedetan kembung kan saya juga sering mengalami. Saya biasanya pakai obat andalan itu ya minyak, kalau enggak pakai obat kembung. Obat kembungnya? Kalau obat kembungnya yang saya patenkan itu obatnya anti blood. Anti blood. Ada contohnya nggak Mas? Tapi obatnya langka Mas, nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Di Jawa Tengah nggak ada, adanya di Jawa Timur. Saya juga kehabisan. Oh ya. Itu obatnya itu bagus sekali, saya mendukung sekali obat itu. Tapi obatnya nggak ada. Bagi distributor yang punya bisa hubungi saya, nanti saya beli. Nah, Saya sekarang pakainya yang ada, yaitu obatnya Timpanol. Timpanol. Itu obatnya harganya berapa itu Mas? Timpanol 35.000. 35.000. Nanti caranya ngasih kan gimana ini? Kalau kembung parah 1 botol 1 liter. 1 liter air. Iya, Diminumkan langsung Diminum. dipencet atau gimana ini? diminumkan saja. Diminum saja nanti kempas sendiri. Kembas sendiri. Kalau Timpanol biasanya 2 kali. 2 kali. Kalau 2 yang kali pemberian. kalau yang bagus itu sekali itu sekali Mas. Sekali itu anti blood. Anti Anti blood itu cuma 1 sendok 1 gelas air. Nanti besoknya sudah kempes. Udah kempes. Wah, bagus ini teman-teman. Bagus sendiri itu anti blood, tapi obatnya di Jawa Tengah langka. Kalau di online ada nggak ini Mas? Nggak ada Mas, saya udah cari-cari nggak ada. Anti blood. Itu buatannya Median Mas. Medium. Kalau ini kan tadi belinya di angka 3 jutaan ya Mas ya, ada 3.250.000 dan sebagainya. Lalu di sini dipelihara berapa bulan? Rencana 4 bulan. Maksimal 5 bulan. Maksimal 5 bulan, nanti dijual di harga berapa biasanya? Di harga sekitar biasanya kalau keluar itu sekitar 9 sampai 10. Lihat kualitasnya Mas. 9 sampai 10 juta dari 3.250.000 ya Mas ya. Iya. Nah, itu pakannya itu pakai apa ini Mas? Kalau pakan kan kalau pedet seperti ini kan nanti kalau udah umur 25 hari baru kasih pakan. Sebelumnya susu terus. Susunya pakai skim saya. Skimnya itu dari PT-nya itu ya Mas? Kalau saya beli sendiri. Beli sendiri di mana itu Mas? Saya ke distributor Jakarta karena susu saya yang saya pakai itu pakai susu impor saya. Susu impor yang bagus itu Mas? Yang bagus. Kalau dari PT kalau nggak pakai susu yang bagus rawan Mas. Rawannya gimana Mas ini? Mati Mas. Mati. Pernah terjadi kematian ya Mas? Saya mati kemarin yang periode ini 1 karena itu kesalahan waktu beli di pasar. Karena yang punya itu juga orang pasar. Katanya kalau cacat bisa dikembalikan. Setelah cacat beneran 5 hari saya ke pasar, saya temuin orangnya nggak mau. Nah ini untuk suka dukanya ini kan kebanyakan orang lihat orang sukses itu dari sukanya, kan suka duka. Ini ada cerita atau tidak ini Mas? Kalau dukanya kalau pedetan seperti ini itu selalu di kandang Mas. Nggak bisa kita keluar itu nggak bisa karena pedet seperti kayak bayi. Mencret sedikit harus segera obati. Hitungannya masanya jam Mas kalau mencret. Tapi kalau udah makan itu udah enak, udah agak aman. Ini kan dulu kan saya buat periode Mas. Ini 8. Periodenya kan Desember. Januari kan udah mulai makan, mulai aman, beli lagi. Dicampur tidak masalah asal dilihat. Kalau nggak kuat kita beda. Pakannya apa ini Mas ini? Ini konsentrat, kami menggunakan konsentrat yang bagus buatan lokal. Mereknya?
nggak ada mereknya. Nggak ada buat sendiri berarti. Karena teman saya itu lulusan UGM, itu baru merintis sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi bener-bener bagus kalau konsentrat yang saya pakai buat pedetan ini. Itu proteinnya berapa persen ini, Mas? Wah, mungkin saya kurang tahu, tetap bagus, Mas. Bagus ini buat Karena pedetan gini, Mas, ini umur sebulan segini ini. Ini kalau nggak bener-bener bagus nggak mau makan. Nggak mau makan. Ini Nggak mau makan. Ini konsentrat ini harganya per kilo berapa ini, Mas? Per kilo 5.000. Per kilo 5.000 berarti kalau satu sak 50 kilo, Mas? Iya. Itu berapa itu? Ya, tinggal dikalikan, Mas. 5 kali 50, 250. Iya. Oh, ada nggak ya? Ya, 250.000. 250.000 ini per ekor habisnya berapa rupiah ini, Mas? Ini saya campur, Mas. Hmm? Sampai sini saya campur lagi. Konsentratnya itu sekitar 3 kilo. Ampas tahunya saya 1 ember. 1 ember yang kecil yang buat tukang itu. Ampas jagungnya saya pakai 2 ember. Buat semua? Buat berapa ekor? Semua ini. Ini berapa ekor ini, Mas? Ini 12. 12 ekor berarti perharinya berapa tadi itu? Kalau di total uangnya? Kalau di total uang saya yang ini yang ampas jagung saya belum bisa memperkirakan karena masih baru. Satu dream gini ini 120.000. 120.000. Nah, ini kan belum tahu sampai habis nanti berapa hari saya belum bisa memperkirakannya. Kalau selama ini kira-kira ini per ekornya bisa menghabiskan berapa rupiah, Mas? Kalau Per hari? Perharinya 20.000. 20.000 untuk pedet. Kalau kena penggemukannya besar? Penggemukannya besar 45. 45.000. Itu. Nah, ini ada pengalaman pernah kena tipu atau apa itu enggak, Mas? Pernah tipu saya sering, Mas. Sering. Ini berapa total uang yang kena ketipu itu berapa rupiah itu, Mas? Ya kalau saya dan bapak saya itu udah miliaran, Mas. Udah miliaran. Itu uangnya kembali atau bagaimana, Mas itu? Enggak kembali. Enggak kembali. Tapi masih tetap berjalan di sistem ini enggak kapok, Mas? Dibilang kapok ya kapok, Mas. Sekarang itu saya enggak ada jual tuh hutang tuh enggak ada. Ya ada. Ada uang, ada barang. Lanjut. Yang penting itu gaya lama, Mas. Ada uang, ada barang. Enggak usah itu teman, itu saudara. Yang penting ada uang bisa bawa pulang. Walaupun saudaranya, itu yang tega itu juga banyak. Ini sudah pas miliaran itu dulu ceritanya seperti apa, Mas? Bisa itu. Buat pengalaman teman-teman yang lain ini. Karena kalau di bidang sapi, biasanya kan keluar masuk. Nah, itu yang berat yang di situ. Sekarang sapi satu aja harganya berapa? Kalau buat keluar masuk, nanti kan numpuk dengan sendirinya. Ya bisa banyak itu. Sampai miliaran ya, Mas ya. Untuk solusi bagi teman-teman yang agar tidak ketipu itu ada tips dan trik atau tidak ini? Tetap gaya lama aja, Mas. Simpel sebenarnya. Simpel. Gaya lama. Pakainya itu teman saudara gaya lama. Ada uang, ada barang. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang mau mulai ternak. Biar selalu semangat kan, karena kadang-kala baru misalnya ini sapi kan kadang tiap periode ada yang mati, Mas ya. Iya. Nah, itu kadang kalau mati satu aja sudah rasanya pengen berhenti. Nah, itu biar perasaan seperti itu dihilangkan itu bagaimana caranya? Kalau saya ya, Mas, kalau mati itu dianalisa matinya itu kenapa. Jadi buat pembelajaran, ibarat kita kuliah, kita sekolah, itu kan juga bayar. Kalau mati kan kita juga bayar. Kita kan ini kan sekolah lagi. Belajar ya istilahnya. Belajar lagi. Buat pembelajaran berarti. Kalau saya kemarin mati yang terakhir ini ya nggak saya sengaja. Karena saya ditipu lagi. Katanya kan kalau ciri boleh dikembalikan. Setelah saya kembalikan tidak mau. Di sini itu sampai 8 hari. Karena yang nyuntiknya itu salah. Saya tahu. Saya udah dibilangin teman katanya di situ itu dopingan. Sampai situ doping saya nggak masalah sebenarnya doping itu. Karena saya beli 3 mati 1 di tempatnya orang itu. Nah setelah itu yang nyuntik itu salah. Nyuntiknya itu di atas.
nyuntik dopingnya. Nah, yang jadi masalah adalah suntikan dopingnya itu. Kalau nyuntik dopingnya di atas, nanti yang kena ototnya. Kalau udah kena otot ini, nanti sendinya kena, nggak bisa berdiri nanti. Karena pedet seperti ini kan masih umurnya kan di bawah, kalau beli di pasar kan di bawah 20 hari. Itu masih rawan, karena belum ada dagingnya. Jadi kalau untuk nyuntik bener-bener harus yang pro. Nah, untuk teman-teman yang nonton ini nanti Mas, ada pesan atau tips enggak Mas biar buat pembelajaran bersama? Kalau untuk tips dan trik saya udah buatkan di YouTube saya. Nanti bisa di searching ya. YouTube saya nanti di sini Faisal M. Nanti biar dikasih sama editornya. Nah, Faisal M. Itu nanti saya dari umur 0 ini udah saya videokan. Oke. Jadi tentang mati saya bilang mati juga. Saya nggak tutup-tutupin enggak. Emang saya di YouTube saya biar dikawal semuanya. Yang ada AirTag-nya ini belum saya lepas semua. Besok saya lepas. Itu 8, masih 8 bisa dihitung. Nah, kalau triknya ada di situ. Saya kasih gratis. Tinggal lihat saja di YouTube saya. Kalau untuk saran saya yang pemula, untuk saran untuk yang pemula untuk memulai usaha pedet. Pedet ini harus benar-benar fokus. Jadi nggak bisa ditinggal-tinggal, itu nggak bisa. Terkhusus di usia kurang dari sebulan. Nah, kalau udah lebih dari sebulan, ibarat udah makan seperti ini, itu udah aman. Jadi udah tinggal menjalankan saja. Kalau kurang dari sebulan, karena hanya full susu yang saya sarankan di sini susunya yang kalau pakai murni, usahakan merah sendiri. Jangan beli di luar, karena beli di luar itu kebanyakan dicampur. BD-nya tetap rendah. Kalau di pedet nanti mencret. Kalau pakai skimnya pakai skim yang bagus. Jadi biar aman. Kalau nggak skim bagus, taruhannya nyawanya pedet. Kalau teman-teman berminat nanti bisa hubungi, karena saya juga jualan kalau berminat. Tapi langsung ya saya. Langsung dari PT. Jadi kalau langsung dari PT nanti operan saja. Untuk makanan, langsung susunya, perawatannya bisa cek di YouTube saya, Faisal M. Itu di YouTube saya ada tentang perawatan ini sampai sapi. Ini baru 2 bulan, nanti sampai sapi saya akan kawal ini sampai sapi. Jadi saya akan videokan sampai sapi. Terima kasih sudah berkunjung di farm saya, House of Little Farm. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mas Usman. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Mas Usman. Di komen, langsung di share yang banyak. Biar Mas Usman ini lebih bersemangat lagi untuk membuat YouTube ini berkembang. Amin.